Lo udah tahu belum kenapa orang di kampung itu kebanyakan menguburkan kerabatnya itu di pekarangan rumahnya atau di belakang rumahnya? Jadi gue pengen cerita, ini tuh cerita tante gue. Tante gue itu kayaknya tahun 95 itu punya anak, tapi dia kekubur dan dia tuh dikuburinnya di belakang rumahnya. Dengan alasan tante gue tuh nggak mau jauh-jauh dari anak pertamanya dia. Nah kebetulan kuburannya si bayi ini tuh nggak ditandain karena waktu umur 7 bulanan. Nah singkat cerita, tante gue ini 1 tahun setelah kehilangan anaknya, dia ngerenovasi rumahnya. Kuburan si bayi ini jadi kena renovasi juga, ngerti gak sih? Jadi di atas kuburan si bayi ini itu dapur rumahnya tante gue. Nah tante gue sama om gue ini nggak ngeh kalau misalnya kuburan bayinya ini tuh kena renovasi juga. Nah selang 2 tahunan gitu, tante gue ini hamil lagi, anak keduanya dia. Alhamdulillah lahir normal. Nah menurut pengakuan tante gue, ini anaknya dia yang kedua, sedari kecil kayaknya emang udah ada yang ngejagain gitu. Dari mulai kasur goyang, lu tau kan kasur goyangnya anak bayi gitu, ada yang goyang-goyangin gitu biar si bayinya tidur. Tante gue tuh nggak mau ambil pusing karena kayak ya udah selama dia masih ngejagain anak gue ya why not. Nah setelah anak keduanya tante gue ini udah umur 5 tahunan gitu, dia udah pinter, udah bisa main, udah bisa ngomong. Dia tuh sering banget main di dapur. Nggak tahu kenapa itu mainan bola-bolaan. Tadinya sebelumnya tuh mainnya di ruang tengah. Tiba-tiba itu bola nggak ditendang, nggak diapa, langsung larinya ke dapur. Si bayi ini tuh bilang sama tante gue mau main sama kakak. Nah tante gue di situ baru ngeh, oh ternyata selama ini yang ngejagain anak keduanya ini adalah anaknya dia yang pertama. Nah terus si tante gue ini tuh nanya sama anaknya, mau main kemana? Gitu. Nah setelah si adiknya ini ditanya sama mamanya, which is itu tante gue, anak ini jawab, mau ke dapur. Tapi anaknya juga nanya lagi, mah kenapa sih kakak mainnya di dapur terus? Akhirnya mamanya nanya dong, kakak siapa? Terus anaknya ini bilang, kakak mah, kakak. Nah mamanya ini udah paham kalau yang dia maksud itu kakaknya ya kakaknya dia gitu. Mamanya ya udah ngebiarin aja si anak ini tuh main di dapur, tapi sambil diawasin gitu loh. Dan iya sambil diawasin gitu, dia ngelihat anaknya ya main sendirian di dapur itu. Nah ini kan udah selang 5 tahun berlalu. Tante gue tuh masih belum ngeh kalau kuburan anaknya yang tadi dia kiranya di belakang, which is ada halaman sendiri gitu, ternyata kena gusur juga dan harus dijadiin dapur. Dia nggak tahu sampai situ. Nah udah memasuki nih fase toddler. Anak ini tuh udah toddler gitu, udah sekitar toddler tuh umur berapa sih ya? Pokoknya tante gue bilang anaknya itu udah masukin ke umur 7 tahun, udah mau masuk SD. Anaknya ini tuh nggak mau sekolah tadinya, karena dia bilang kalau kakak nggak sekolah, aku juga nggak mau sekolah. Sampai akhirnya tante gue ini bingung, kayak harus gimana ya. Ngobrol lah dia sama suaminya, which is itu om gue. Fun fact, tante gue itu nggak pernah ngomong sama suaminya kalau anaknya ini tuh kayak punya kemampuan supranatural gitu. Yang mana anaknya ini tuh bisa ngelihat kakaknya sendiri gitu. Nah pas mulai si anaknya ini gak mau sekolah, barulah dia omongin ke suaminya kalau selama ini ada kejadian-kejadian aneh yang gak dia ceritain ke suaminya. Akhirnya dia sengaja manggil orang pinter gitu ke rumahnya untuk nutup mata batinnya anaknya dia nih yang kedua. Nah si anaknya ini pas ditanya masih ngeliat atau enggak, dia bilang udah gak ngeliat apa-apa. Tapi ini anaknya dia yang kedua ini bohong. Bagaimana tahu bohong? Malamnya mamanya itu datang ke kamar anaknya. Terus dia ngelihat anaknya itu cekikikan, kayak lagi dikelitikin gitu perutnya. Akhirnya tante gue marah, terus dibuka tuh pintunya. Kau main sama siapa? Gitu kata mamanya. Terus anaknya bilang, apaan sih ma, ngapain sih masuk-masuk kamar aku? Akhirnya mamanya duduk ngomong baik-baik sama dia, kayak tadi siang itu kan udah ditutup mata batinnya, dan kamu bilang kalau kamu juga udah gak ngelihat apapun. Kenapa sekarang kamu malam-malam cekikikan kayak gini? Kenapa? Awalnya anaknya nggak mau jujur, sampai tante gue itu tuh nangis di situ. Barulah dia tuh sempet ngeliat ke kanan mamahnya itu. Nah baru tuh habis itu anaknya ini jujur lah sama mamanya. Iya mah, sebelum Pak Ustadz itu datang, Dede tuh udah dikasih tahu sama kakak kalau nanti ada Pak Ustadz yang datang dan nyoba ngobatin kamu atau apapun itu, kamu bilang aja iya. Benar adanya ngelakuin itu.
Nah tante gue mikir kayak ya udahlah, mau gimana pun itu tetap anaknya dia, walaupun juga udah nggak ada kan. Sampai ada di fase anaknya dia ini udah mulai membahayakan dirinya sendiri. Lu bayangin umur 7 tahun dia mau belajar motor. Dia bilang sama mamanya kayak, "Mah, Dede mau belajar motor." Nah tante gue marah-marah. Dulu kan cuma ada motor legenda, lu tahu kan, motor Astrea itu. Nah dia tuh mau belajar itu, motor itu. Nggak dikasih sama mamanya. Nah tante gue ini udah kayak, ini lama-lama makin aneh deh. Dia ngadu lah sama suaminya. Akhirnya suaminya lah yang ngomong sama anaknya ini. "Kamu tuh kenapa ya? Kok tiba-tiba pengen belajar motor?" Kata dia, "Iya, soalnya disuruh sama kakak." Terus lu bayangin deh, dia udah umur 7 tahun tapi dia nggak punya temen. Waktu itu emang pernah dia katanya ngadu sama tante gue. Tiba-tiba dia nangis gitu aja karena habis main sama tetangganya dia. Terus katanya kakaknya ini marah-marah, kayak nggak suka dia punya temen lain selain kakaknya. Udah akhirnya om gue tuh manggil orang pinter lagi untuk datang ke rumahnya untuk kayak mediasi gitu loh sama anak yang pertamanya ini. Nah si orang pinternya ini bilang, "Ini ada kuburan yang di dapur ya?" Tante gue bilang, "Enggak, tapi di belakang dapur." Nah ini paranormal bilang kayak gini, "Enggak kok, ini di dapur, ini di dapur." Akhirnya mereka ke dapur lah. Ternyata pas banget di bawah kompor. Terus paranormal ini atau orang pintar ini tuh bilang, "Ini kuburan anak bapak ibu ya, anaknya perempuan." Terus anaknya itu ngerasa dia tuh bukan hantu, dia tuh manusia gitu. Makanya kenapa dia suka menampakkan sesuka hatinya dia ke adiknya atau anaknya si tante gue yang kedua ini. Karena cuma anaknya tante gue yang kedua ini yang bisa ngelihat kayak gitu kan. Dan akhirnya mata batinnya anaknya ini udah bener-bener dihilangin. Terus kuburannya ini, dan nggak mungkin juga kuburannya dibongkar, jadi ya udah di al-fatihain aja atau dibaca-bacain doa aja.